Halo adik-adik semua, kita jumpa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, civic education. Kali ini kita akan membahas tentang topik identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita mengadakan pretest terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang identitas nasional? Ada yang menjawab? Apabila kita melakukan perjalanan atau kalian melakukan perjalanan ke luar daerah atau ke luar negeri, apa yang membedakan diri kalian dengan orang lain? Apa ciri atau penanda bahwa kita orang Indonesia? Apa yang kita sebut ciri atau penanda itu kita sebut sebagai identitas, ya. Jadi identitas dalam hal ini bisa menunjuk kepada entitas pribadi atau personal, kemudian juga identitas golongan, kelompok, suatu organisasi, ya. Dan identitas itu juga secara harfiah menunjuk kepada lahiriah, seperti misalnya ciri pribadi, misalnya SIM, surat izin mengemudi, atau KTP, kartu tanda pengenal, dan sejenisnya. Nah, jadi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat tentunya pasti memiliki identitas nasional, ya. Jadi untuk memahami apakah itu identitas nasional, kemudian faktor-faktor apa yang dapat membentuk identitas nasional, kemudian apa itu identitas nasional Indonesia. Baik, kita akan memulai ke pembahasan berikutnya. Kita memulai dengan pengertian identitas nasional, ya. Pengertian identitas nasional itu berasal dari istilah identitas atau identity dan nasional atau nation. Identitas artinya karakter, ciri, tanda, jati diri, sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan keunikannya yang membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional artinya bangsa, menunjuk kepada komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Identitas nasional itu berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu asas, nilai, norma dalam kehidupan yang patut dijunjung tinggi oleh warga negaranya. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan bentuk kepribadian bangsa untuk mewujudkan kredibilitas, integritas, harkat dan martabat bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi merujuk kepada pendapatnya Kailan, menyebutkan identitas nasional itu pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri khas, dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nah, apabila kita lihat identitas nasional dalam konteks bangsa, itu cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta
karakter khas suatu bangsa seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan sejenisnya. Kemudian identitas nasional dalam konteks negara itu tercermin dalam semboyan-semboyan kenegaraan, ya. Di dalam simbol-simbol, bukan semboyannya, dalam simbol-simbol kenegaraan. Sebentar kita akan bahas pembentukan identitas nasional, ya. Nanti kita akan membahas juga faktor-faktor apa yang membentuk identitas nasional kita. Pembentukan identitas suatu negara itu memerlukan proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar, karena hal ini ya merupakan hasil kesepakatan. Jadi identitas nasional itu terbentuk itu merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam kesepakatan ini ada saja golongan masyarakat yang tidak setuju dengan identitas nasional yang ada. Nah, inilah yang merupakan suatu persoalan. Nah, sehingga dalam pembentukan identitas nasional ini itu memerlukan proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar, ya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Jadi ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya identitas nasional. Pertama itu faktor objektif, ya. Kedua faktor subjektif, dan ketiga faktor alamiah, ya. Jadi faktor objektif itu kondisi geografis, ekologis, demografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis dan juga posisi Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Nah, hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus itu mempengaruhi terbentuknya identitas nasional Indonesia, ya. Kemudian faktor subjektif, ya. Jadi faktor historis, sosial, budaya, dan politik yang dimiliki bangsa Indonesia itu bisa berpengaruh terhadap atau mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Nah, misalnya faktor historis, ya. Misalnya faktor historis, ini kita berbicara masalah fakta sejarah. Jadi identitas nasional Indonesia itu muncul ketika bangsa Indonesia mulai sadar akan bangsanya terjajah, ya. Sebagai akibat dari faktor pendidikan, ya, sebagai salah satu dari praktek politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, itu membuahkan hasil yang bagus di kalangan bangsa Indonesia. Jadi lahirlah golongan-golongan terpelajar. Nah, golongan-golongan terpelajar inilah yang menyadarkan bangsa Indonesia akan bangsanya yang terjajah, ya. Dan akhirnya dengan kesadaran inilah akhirnya kita merasa bersatu untuk berjuang melawan penjajah dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, hal inilah yang bisa juga salah satu faktor historis yang membentuk identitas nasional Indonesia, ya. Sosial budaya, ya. Kalau kita melihat sosial budaya di sini, identitas nasional itu terbentuk atau terwujud atau lahir itu ketika adanya proses interaksi dan komunikasi antar etnis, antar agama, antar golongan yang secara terus-menerus terjadi, ya, yang akhirnya berafiliasi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ya. Kemudian jenis atau unsur identitas nasional Indonesia. Jadi jenis-jenis identitas nasional Indonesia itu meliputi identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental itu jadi identitas yang paling mendasar itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai falsafah negara, ya. Jadi sebagai ideologi dan falsafah negara, Pancasila
yang menjadi dasar fundamental kehidupan bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman, panutan, kemudian pegangan hidup, kemudian orientasi nilai dari semua warga negara Indonesia. Sedangkan bangsa lain tidak memiliki Pancasila, ya. Jadi Pancasila inilah salah satu jenis identitas nasional kita yang harus betul-betul dipertahankan, dijunjung tinggi selama bangsa Indonesia itu ada, dan pendukung dari bangsa Indonesia itu, pendukung dari Pancasila itu ada, ya. Nah, kemudian identitas instrumental, nah itu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kita memiliki konstitusi hukum dasar yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, ya. Kemudian bendera kebangsaan. Jadi bendera kebangsaan kita itu, ya, yang sudah biasa dikenal adalah merah putih, bukan putih merah, ya. Jadi merah putih. Nah, mengenai bendera merah putih ini bukan bendera sembarangan, ya. Jadi aturan ukuran dari bendera merah putih ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi bukan sembarang dibuat oleh bangsa kita, ya. Jadi bendera kebangsaan kita yaitu bendera merah putih, itu identitas nasional kita, ya. Kemudian bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu, ya. Jadi tanpa ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita tidak akan mengenal etnis-etnis lainnya yang hidup dalam negara Indonesia, ya. Jadi bahasa Indonesia inilah sebagai penghubung antar etnis, antar agama, ya, antar golongan. Ya, kita bersyukur sekali ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Ya, makanya harus dipertahankan, jangan sampai punah bahasa Indonesia dikalahkan oleh bahasa asing, ya. Dalam era digital sekarang ini, itu merupakan salah satu identitas bangsa kita, ya, harus dilestarikan, ya. Kemudian lambang negara, ya, jadi lambang negara itu, lambang negara kita adalah burung Garuda, ya. Jadi burung Garuda yang sedang mencengkram keberagaman, ya. Kemudian semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, ya, ketika dinyanyikan pertama kali ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu simbol-simbol kenegaraan dari identitas nasional kita yang disebut dengan identitas instrumental. Kemudian identitas alamiah. Jadi identitas alamiah ini Indonesia sebagai negara kepulauan dan kebinekaan. Jadi pertama, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga ciri khas kita itu adalah keberagaman, beraneka ragam suku bangsa yang juga disebut dengan kebinekaan, ya. Jadi dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa identitas nasional bagi bangsa Indonesia itu adalah sangat penting. Kenapa hal itu penting? Karena dengan identitas itu mampu atau bisa membedakan karakteristik atau sifat khas bangsa kita dengan bangsa lain, memiliki ciri kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain. Jadi dengan identitas nasional itu menunjukkan eksistensi keberlangsungan masa depan bangsa kita. Juga dengan identitas nasional itu menunjukkan kewibawaan dan bangsa yang bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Juga
identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Kemudian juga sebagai landasan, ya, landasan negara. Nah, demikian pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Karenanya kalian sebagai mahasiswa, sebagai golongan terpelajar, golongan intelektual, kemudian sebagai calon sarjana, calon pemimpin bangsa, ya, hendaknya peduli terhadap identitas nasional kita. Peduli itu berarti kalian siap untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan identitas nasional kita, melihat betapa pentingnya fungsi dari identitas nasional kita di Indonesia, ya. Jadi sebelum kita tutup perkuliahan ini, pembelajaran ini, kita mengadakan post-test terlebih dahulu, ya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap persoalan-persoalan di sekitar identitas nasional Indonesia. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, kemudian juga ada beberapa hal termasuk praktek kewarganegaraan. Jadi pada beberapa pertanyaan, mengapa identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Kemudian apakah tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini terkait dengan identitas nasional? Seperti halnya lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi semangat gotong royong sudah bergeser, kepatuhan terhadap hukum, kemudian kesantunan dan kepedulian. Nah, itu menjadi suatu persoalan dalam identitas nasional Indonesia, ya. Kemudian menurunnya, ya, rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan kita, patriotisme, seperti halnya, ya, ada kasus lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk sendiri, juga lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih ketika ada apa, ya, Olimpiade misalnya, ya, bidang olahraga, itu sering bendera yang menjadi idolanya yang dikibarkan daripada bendera merah putih, ya. Kemudian lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Jadi lebih senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada lagu nasional, lagu daerah apalagi, ya. Nah, itu termasuk persoalan-persoalan yang ada di sekitar identitas nasional Indonesia, ya. Jadi menurunnya, lunturnya, ada rasa kebangsaan atau nasionalisme, patriotisme, kemudian etika pergaulan itu sudah mulai luntur, ya. Di sini sudah dijelaskan di situ persoalan-persoalannya. Nah, kemudian praktek kewarganegaraan. Ini ada beberapa juga pertanyaan. Bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya? Ya, apakah boleh sebuah negara itu mengklaim budayaan bangsa lain, ya, karena budaya tersebut memang sudah latah dijalankan oleh warga negara yang bersangkutan, gitu, ya. Kemudian, bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional? Karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktekkan oleh orang Indonesia. Misalnya, contohnya budaya makan sambil berdiri, padahal itu nenek moyang kita di Bali misalnya, ya, itu mengajarkan kalau makan tidak boleh berdiri, tidak boleh berbicara. Nah ini kita sudah dimasuki oleh budaya asing, misalnya makan berdiri. Ya, apakah itu bisa diklaim oleh budaya kita?
sedangkan itu adalah budaya orang lain. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan nasional itu tidak diklaim oleh bangsa lain? Jadi, apa yang perlu dilakukan agar budaya bangsa Indonesia itu tidak diklaim oleh bangsa lain atau negara lain? Itu sudah banyak kasus yang dilakukan oleh negara lain ketika kita tidak ngeh atau teledor dengan budaya kita sendiri, ya. Jadi banyak dipraktekkan dan diakui kekayaan intelektualnya, ya, diakui oleh bangsa lain. Dapatkah, ya, pertanyaan berikutnya, dapatkah kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal itu luntur? Mengapa demikian? Jika iya, apakah identitas bangsa itu akan hilang? Jadi budaya daerah itu apakah bisa luntur? Ya, tentunya bisa. Jadi mengapa demikian? Kalau bisa luntur berarti identitas bangsa kita itu akan hilang. Nah, gimana kalian menanggapi hal ini? Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Ya, jadi demikian pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas atensinya.